Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metode dakwah, yaitu cara-cara menyampaikan ajaran Islam agar mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Metode dakwah yang pertama yaitu ada dakwah bilisani, dakwah lisan atau ucapan, menyampaikan ajaran melalui kata-kata ceramah, khutbah, pengajian, kajian, kuliah umum, atau dakwah singkat. Kemudian contohnya itu ada ceramah Jumat, pengajian rutin di masjid, kuliah dakwah, kampus. Kelebihan dari dakwah bilisani, dakwah lisan ucapan ini yaitu cepat, efisien, banyak orang langsung menjawab pertanyaan. Dan kalau kelemahannya itu kurang personal, efektivitas tergantung pada kemampuan komunikator dan keterlibatan pendengar itu sendiri. Yang kedua ada dakwah bil kalam, yaitu menyebarkan pesan melalui tulisan, seperti melalui buku artikel, brosur, pamflet, blog, postingan di media-media sosial. Contohnya yaitu menulis artikel tafsir secara singkat, kemudian infografis dakwah di Instagram. Nah, kelebihannya itu mudah disebarluaskan, cocok untuk penjelasan saat terstruktur. Nah, kelemahannya itu kurang adanya interaktif, kemudian adanya kesalahpahaman, misalnya ada salah kata dalam bicara, seperti itu. Kemudian ada dakwah bil mu'izzah hasanah, yaitu memberi nasihat dengan tutur kata yang lembut, penuh empati dan tidak memojokkan. Nah, kita tuh berdakwah dengan cara kita menasihati yang baik dengan bisa memilih bahasa agar bahasanya itu tidak menyinggung, seperti itu. Kemudian contohnya itu seperti menasihati teman yang berbuat salah dengan sangan yang sopan dan solusi. Kemudian selanjutnya ada dakwah bil mujadalah, yaitu dialog dan debat konstruktif. Melibatkan diskusi, tanya jawab atau debat dengan cara ilmiah dan menggunakan bahasa yang santun, seperti itu. Nah, contoh forum dialog antar agama, debat ilmiah tentang etika. Kemudian kelebihannya itu menjawab keberatan langsung, menguatkan argumen. Kemudian kelemahannya itu bisa memancing emosi jika tidak dikendalikan, butuh kesiapan ilmu, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima ada dakwah melalui media sosial dan digital, media massa dan digital, yaitu menggunakan TV, radio, website, YouTube, podcast, dan platform sosial media juga seperti Instagram, seperti itu. Nah, contoh dari dakwah melalui media massa dan digital ini yaitu channel kajian Islam di YouTube, kemudian podcast ceramah yang ringan, yang gampang, kemudian siaran dari berbagai channel radio kajian. Kemudian kelebihannya itu jangkauannya itu luas, kontennya itu bisa diulang terus-menerus. Seperti di YouTube kan kontennya itu bisa diulang terus-menerus. YouTube, kemudian di TikTok, Instagram tuh bisa diulang terus-menerus. Nah, kelemahannya itu persaingannya itu perhatiannya itu harus besar. Kemudian perlu keterampilan produksi konten, seperti itu. Kemudian ada dakwah melalui seni budaya, yaitu memakai seni seperti musik, religi, nasyid, drama, film pendek, sastra untuk menyampaikan pesan. Nah, dengan seni, religi, nasyid, drama itu bisa
uh, menyampaikan pesan melalui isi dari makna tersebut, isi dari makna religi, nasyid, drama tersebut. Nah, contohnya itu drama dakwah. Nah, drama dakwah tuh pasti kan ada isinya tuh, ada maknanya di balik itu semua. Film pendek bertema nilai moral Islam. Nah, kelebihannya itu bisa menyentuh emosi kita dan mudah diterima. Dan juga kreatif seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu ada dakwah melalui pendidikan formal dan informal, yaitu mengajar di madrasah, pesantren, sekolah, kursus, atau kelas kajian. Contohnya itu seperti kurikulum, pendidikan Islam, kelas akhlak di komunitas, kemudian seperti itu, kajian-kajian di masjid juga bisa. Nah, dari kesimpulan metode-metode dakwah yang sudah dijelaskan, metode dakwah itu cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam agar mudah dipahami dan diterima oleh orang lain. Dakwah tidak hanya berupa ceramah, tetapi bisa melalui nasihat yang baik, ajakan dengan cara yang lembut, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Kemudian berdiskusi dengan sopan atau menggunakan media seperti video, gambar melalui media sosial seperti Instagram, YouTube. Itu juga dinamakan dakwah. Dengan memilih metode yang tepat, dakwah menjadi lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kondisi orang yang mendengarkan. Nah, kita harus pintar-pintar memilih metode mana yang cocok untuk didengarkan untuk orang-orang, seperti itu. Mungkin cukup penjelasan video pembelajaran tentang metode dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.